Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun berada, mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan pada hari ini. Oleh karena kemurahan Allah, kita boleh lagi datang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Walaupun tempat kita berbeda, di rumah masing-masing, namun mari kita satukan hati kita, fokus untuk memuji dan membesarkan namanya Tuhan. Karena hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Dia sungguh indah. Bahkan rela berikannya
Haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami datang kepada Engkau mengembalikan pujian limpah terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami lagi boleh datang memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segera kami mulaikan acara ibadah kami pada pagi hari ini. Kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Inilah hari kemenangan kita. Biar kuasa kebangkitannya melimpah dalam hidup kita. Sebab Allah bangkit. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Allah bangkit. Terima kasih Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya. Dia dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Segera kita siapkan hati dan pikiran kita
untuk menerima sabda firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji namamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Yesus, terima kasih. Kasih-Mu,
Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami ada kemenangan bersama Engkau. Kami percaya Engkau sudah bangkit bagi kami, menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah apa yang kami naikkan Tuhan, itu boleh naik dan berbau harum di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk menerima sabda firman-Mu. Mari Engkau urapi yang memberitakannya. Begitu juga dengan kami. Engkau urapi Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan boleh kami lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat Paskah. Kita ada di tengah Paskah yang berbeda tahun ini karena kita semua ada di rumah masing-masing dan saya percaya ini merupakan pengalaman yang indah buat kita. Ya, nah di tengah-tengah kita hari-hari ini kita melihat ada banyak hal yang berubah ya, dan tak terkecuali kalau kita merenungkan lagi masa-masa Paskah ya, kita seharusnya bersyukur karena masa Paskah ini adalah masa di mana kita bisa merenungkan kembali. Ya, setelah kita memperingati kematian Yesus, kita merenungkan kembali arti dari kekristenan kita. Dan pagi hari ini, ya, di momen Paskah, momen di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat lagi bagaimana seharusnya Paskah itu berdampak di dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau mengajak kita untuk pagi ini merenungkan renungan tentang kebangkitan Yesus ini melalui perjalanan dari perayaan Paskah di Alkitab. Dan saya akan memberi judul renungan pagi hari ini dengan judul akhir yang memperbaharui. Ya. Jadi sejarah Paskah merupakan sejarah panjang yang mungkin diawali oleh Tuhan sendiri dan diperingati secara luas pada zaman dulu oleh orang Israel. Dan hari-hari ini kita sebagai orang percaya memperingatinya sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus. Tapi mari kita lihat apa sebenarnya yang jadi sejarah Paskah ini sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan. Hari-hari ini di tengah-tengah kondisi kita yang saya percaya ini kondisi yang sangat baru buat kita. Karena keadaan kita berbeda, berubah, dunia mengalami goncangan. Sehingga saya percaya ketika dunia tergoncang, maka akan ada perubahan. Yang tergoncangkan akan runtuh, yang tidak tergoncangkan itu akan bertahan. Ya, karena itu mari kita lihat tentang Paskah ini, kita mulai dari pembacaan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 di sana tertulis demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya. Nah, melalui surat Rasul Petrus ini, ya kita melihat bahwa ternyata kebangkitan Yesus Kristus ya, itu telah memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru. Dan dikatakan di ayat yang sudah kita baca, kehidupan baru yang kita dapatkan ini adalah satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Artinya,
di dalam Yesus kita mendapatkan satu kehidupan yang baru. Entah mungkin karena kita mengalaminya setiap tahun, kita tidak tahu bahwa hidup yang kita jalani sekarang ini di dalam Tuhan itu merupakan satu kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru ini sebenarnya adalah kehidupan yang penuh harapan. Mungkin kita juga ingat bahwa kitab Yeremia yang 29 ayat 11 yang sering kita dengar, yang sering kita baca, itu memberitahu kita bahwa Tuhan punya rencana yang indah, masa depan yang penuh pengharapan. Rasul Petrus mengatakan juga bahwa di dalam hidup yang baru ini kita mengalami kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dimulai dari apa? Dimulai dari kelahiran kita yang diawali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Ya. Pada hari Minggu ya, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan, maka hari ini kita akan melihat bagaimana karya Tuhan di sepanjang zaman sehingga kita bisa memperoleh hidup yang baru. Dan dari situ kita akan lihat bagaimana kehidupan kita ini akan bergerak. Saya percaya kita akan lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, mari kita mulai dari sejarah Paskah. Ya. Jadi sebelum dunia jatuh dalam dosa, maka kita bisa katakan dunia ini ada dalam tatanan yang baik. Ketika manusia jatuh dalam dosa terjadi satu goncangan. Dan seperti yang tadi saya katakan, setiap goncangan itu menimbulkan perubahan. Setiap goncangan dimanapun. Di satu negara ketika terjadi satu goncangan, maka goncangan itu akan menimbulkan perubahan. Nah, setiap perubahan itu bisa menuju pada hal yang baik, bisa juga menuju pada hal yang buruk. Sayangnya, pada awal sejarah manusia jatuh dalam dosa dan dunia menuju ke dunia kehidupan manusia jatuh pada arah yang jauh lebih buruk. Ada banyak konsekuensi dari dosa yang telah masuk itu menimbulkan keburukan. Karena itu Tuhan merancang adanya penebusan. Nah, mari kita mulai dari sejarah awal manusia tentang Adam dan Hawa. Ya, dari kisah Adam dan Hawa di Kejadian 3 kita tidak akan membacanya, tapi di dalam kisah itu kita melihat bahwa mengapa manusia jatuh dalam dosa, itu semuanya diawali dari hal ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan manusia, maka manusia akhirnya memilih untuk berbuat dosa. Ketidaktaatan ini membawa konsekuensi yang panjang sampai hari ini tentang masuknya berbagai penderitaan dan berbagai hal yang buruk. Ya, setidaknya itu pemahaman umum kita masuk ke dalam dunia. Itulah yang menjadi awal dari bagaimana Paskah itu dimulai. Bahwa Tuhan menjanjikan juru selamat, mengatur satu tatanan kehidupan yang baru, itu semua diawali oleh ketidaktaatan manusia. Ketika manusia tidak taat, maka manusia jatuh dalam dosa, dan di saat itu juga Tuhan merancang penebusan. Ya, ternyata tahun berganti tahun berlalu, tidak ada perubahan. Ya, Tuhan masih mengatur jalannya sejarah dengan kisah-kisah di Alkitab sampai akhirnya orang Israel ada di Mesir. Di Mesir yang kita tahu bahwa kisah orang Israel yang tertindas itu membuat mereka akhirnya masuk dalam keputusasaan, mereka berseru kepada Tuhan dan akhirnya datanglah Musa.
Ketika cerita Musa ini kita tahu ceritanya, maka ada 10 tulah, dan disitulah Paskah orang Israel dimulai. Idenya sama tentang penebusan, tapi catatannya lebih banyak menunjuk pada peringatan orang Israel keluar dari Mesir. Orang Israel terbebas dari cengkraman Firaun. Tapi kalau kita mencermati baik-baik kitab Keluaran 12, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Di sana ada sesuatu yang menarik yang perlu kita ketahui, bahwa Paskah itu merupakan awal yang baru. Jadi akhir dari satu era itu membawa era yang baru kepada orang Israel. Bahwa ternyata peringatan Paskah itu membuat Tuhan menghitung ulang penanggalan. Artinya penanggalan yang sudah berjalan berapa bulan. Ketika Paskah dimulai, maka Paskah itu menunjukkan adanya perubahan tanggal menjadi segala tanggal yang baru. Jadi itu dianggap sebagai tanggal yang pertama dan bulan yang pertama. Ya seperti kita kalau beli bahan bakar mesin di SPBU, kita petugasnya akan mengatakan semuanya dimulai dari nol ya. Maka ketika Paskah kita mulai semuanya, Tuhan memulai semuanya. Penghitungan waktu itu dimulai semuanya dari nol. Dan itu dianggap Tuhan bahwa itu adalah awal yang baru. Tuhan menganggap bahwa peristiwa Paskah itu adalah peristiwa awal yang baru. Di hari itu orang Israel keluar dari Mesir. Di hari itu mereka menghadapi kehidupan yang baru. Itulah Paskah. Esensinya tetap sama, tapi itulah sejarahnya. Bahwa Paskah itu merupakan awal satu fase yang baru. Nah, pagi ini kita memperingati Paskah, kita harus tahu bahwa Paskah itu adalah satu awal yang baru. Awal yang baru yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan sedang merancang satu fase yang berbeda. Kalau untuk orang Israel, fase yang sebelumnya mereka tertindas, penuh dengan keluhan. Mereka tidak bisa pergi lepas dari tanah Mesir. Di fase yang baru, mereka meninggalkan Mesir dan mereka berjuang untuk masuk dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Kisahnya memang penuh perjuangan dan ada banyak ketidaktaatan di situ yang menimbulkan konsekuensi. Tetapi Tuhan tetap sama, bahwa Tuhan memberikan Paskah sebagai awal yang baru buat kita. Ketika tahun demi tahun bergeser terus, maju, kita sampai pada masa Yesus. Pada waktu Yesus disalib, itu tepat pada hari-hari menjelang Paskah. Dan peringatan Paskah yang kita alami hari-hari ini itu berdasarkan pada peristiwa penyaliban Kristus. Yang sebetulnya tanggalnya pun, secara penanggalan pada waktu kejadian itu terjadi pada hari Paskah. Intinya tetap sama. Kalau Tuhan pada masa Israel menunjukkan kasih setianya, menunjukkan komitmennya kepada orang Israel terhadap komitmen Tuhan yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan ucapan, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Satu kalimat yang sangat identik dengan, yang sangat mirip dengan orang yang menikah, yang menggambarkan satu hubungan. Maka sebetulnya pada hari-hari ini Paskah juga kita memperingati bagaimana Yesus memberikan kepada kita hidup yang baru, kelepasan dari dosa. Ketika kita hidup di dalam Dia, kita adalah ciptaan yang baru. Dengan ciptaan yang baru ini kita bisa memperoleh fase yang berbeda dari fase kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan. Dan fase ini menandakan Paskah, menandakan fase yang baru yang
akan kita lewati. Doa Yesus kepada Bapa di surga di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, saya akan bacakan di sana. Yohanes 17 ayat yang ketiga, di sana Yesus berdoa bahwa dalam kata-kata yang tertulis di sana adalah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahwa ayat ini menuliskan bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan, mengenal Bapa di surga. Kata mengenal di sini itu diterjemahkan mengenal yang dalam, mengenal yang sangat intim. Hubungannya sangat dekat seperti suami dan istri. Satu gambaran hubungan yang paling dekat yang manusia bisa kenal. Artinya Tuhan mau mengajak manusia masuk dalam pemulihan. Paskah itu merupakan peristiwa yang memulai awal yang baru. Yang sebelumnya beberapa hari yang lalu kita memperingati kisah penyaliban Yesus Kristus. Kisah itu mungkin buat murid-murid pada waktu itu merupakan titik-titik akhir titik akhir dari semua harapan, titik akhir dari semua kerinduan mereka. Pengharapan mereka untuk lepas dari Romawi, kerinduan mereka untuk menjadi mulia, harapan-harapan itu hancur pada waktu itu. Tetapi peristiwa Yesus bangkit itu membawa kembali arti dari pengharapan. Bahwa dia bangkit untuk memulai sesuatu yang baru. Bahwa di dalam dia ada kehidupan yang baru. Dan akhirnya kitab Kisah Para Rasul menuliskan dengan jelas bagaimana sepak terjang para murid ini. Mereka sudah hidup dengan fase yang baru, fase yang berbeda. Semuanya dimulai dari mana? Dimulai dari kisah kebangkitan. Yang akhirnya nanti mereka diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Akhirnya mereka berbeda. Semuanya kembali ke ayat awal tadi dikatakan, Rasul Petrus mengatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu membawa kita pada hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan inilah yang Tuhan sediakan buat kita. Di tengah-tengah keadaan apapun yang kita hadapi. Buat orang-orang Yahudi pada waktu itu, harapan untuk lepas dari Romawi itu sepertinya tidak ada. Memang Yesus sepertinya membawa harapan untuk lepas dari Romawi. Ya, itu harapan mereka. Tapi akhirnya Yesus pun disalib. Tapi kebangkitan Yesus dari kematian itu membawa murid-murid untuk masuk pada fase kehidupan yang jauh sangat berbeda. Di mana ketika mereka tidak ada harapan, mereka masih bisa tetap percaya dan berharap. Nah, itu yang disediakan, salah satunya bagian yang Tuhan sediakan buat kita. Ya. Nah, di hari kebangkitan ini kita mengingat bahwa apa yang Yesus lakukan sebelumnya di penyaliban itu keputusannya itu diambil karena ketaatan. Ya, jadi kalau tadi manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan, maka di hari Paskah ini kita mau melihat bahwa hasil dari ketaatan Yesus itu membuat dia dimuliakan. Dia dibangkitkan, dia diberikan nama di atas segala nama. Ya. Rasul Paulus menuliskan hal ini di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan kitab Filipi 2 ayat yang ke-8. Ya. Di sana tertulis demikian, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama. Ya, jadi peristiwa Paskah itu disebabkan oleh ketidaktaatan dan penyelesaian dari akar permasalahan ini dihadapi dengan ketaatan. Dan bukan kebetulan saya rasa bahwa hari-hari ini kita, bulan ini ya, bulan April ini kita, di sini kita bicara banyak tentang ketaatan. Ternyata ketaatan ini perlu usaha. Ketaatan ini adalah satu keputusan. Yesus memutuskan untuk taat. Dia memutuskan untuk berjalan menuju salib. Untuk apa? Untuk kita semua. Dan akhirnya keputusan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, nah di hari Paskah ini, saya mengajak kita semua untuk mari kita berjuang kembali. Mari kita kembali taat. Kalau kita dulu masuk dalam banyak ketidaktaatan. Hal-hal yang perlu menjadi orang percaya itu bukan soal menjadi bagaimana kita jadi orang yang suci. Tapi soal bagaimana kita belajar untuk taat dari apa yang kita derita. Masih banyak yang harus kita benahi. Bahkan mungkin orang yang terbaik, orang yang paling baik di dunia ini pun masih perlu banyak yang harus dibenahi dalam kehidupannya. Jadi hari-hari ini mari ini momen yang tepat untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan fase yang baru, kehidupan yang baru buat kita. Maka kehidupan yang baru ini bisa kita jalani dengan kita percaya kepada Dia. Dan selanjutnya diperlukan keputusan untuk selalu taat. Kehidupan yang baru ini bisa benar-benar jadi bagian kita. Memang kita menerimanya dengan percaya. Tapi untuk kita merasakan berkat-berkat dari ketaatan kita, itu diperlukan keputusan untuk selalu taat. Untuk terus taat. Kalau gagal kita kembali ke jalan yang benar. Terus taat. Nah karena itu sejalan dengan hari ini ya, saya teringat akan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Ya. Di dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua, di sana ayat itu tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaruan pikiran kita itu jadi faktor untuk kita taat. Ketaatan kita akan tergantung bagaimana pikiran kita ini dibarui terus. Apakah kesusahan hari-hari ini membuat pikiran kita begitu lelah sehingga kita tidak sempat diperbarui lagi dengan harapan di dalam Tuhan, ataukah kita tetap berusaha memperbarui setiap pemikiran kita untuk tetap baru setiap waktu di dalam Tuhan. Itu menentukan bagaimana keputusan kita untuk taat. Kalau kita hidup hanya dengan pemikiran seperti apa yang orang lain kerjakan hari-hari ini, ya, maka kita sedang menjadi sama dengan orang banyak. Kalau hari-hari ini seluruh dunia dilanda dengan keresahan karena perekonomian yang bergerak menurun, ya. Perekonomian karena kejadian hari-hari ini menurun, maka sebetulnya secara pemikiran biasa kita tidak punya harapan. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus memperbarui pikiran kita. Bahwa di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan tetap memberi kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, apakah kita mau terus memperbarui pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik? Di tengah-tengah keadaan yang sepertinya makin buruk. Nah, ini keputusan untuk taat terus kepada firman Tuhan, ini menentukan bagaimana kita menjalani hari-hari ini.
Karena itu di hari ini, ya, hari yang di mana Yesus bangkit, kita tahu Dia menyediakan hidup yang baru. Mari kita lewati hari ini dengan penuh ketaatan. Izinkan pikiran kita terus diperbarui. Dunia kita setiap hari berubah. Keadaan-keadaan terus bergerak berubah. Mari kita juga terus memperbarui pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang dari Tuhan, dari firman Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan itu mengkonsumsi pikiran kita. Tapi biarkan apa yang baik, segala yang berkenan itu, berkenan kepada Tuhan itu terus kita pikirkan. Supaya apa? Supaya hidup yang penuh pengharapan, fase yang baru itu betul-betul bisa kita rasakan, nikmati. Bagian terakhir yang perlu kita cermati dari hari Paskah. Ketika orang Israel keluar, sebelum orang Israel keluar dari Mesir, mereka makan makanan Paskah. Setelah itu mereka makan cepat-cepat, mereka keluar dari Mesir. Mereka ketika makan, mereka belum keluar dari Mesir. Tapi mereka sudah memperingati hari di mana mereka dilepaskan. Oleh peringatan itu. Nah, firman Tuhan mau mengajak kita untuk memahami pola ini. Bahwa kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan di dalam iman. Kehidupan di dalam iman itu adalah mempercayai dahulu baru merasakan. Melakukan dahulu baru melihat. Itulah yang firman Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan iman. Karena itu kalau hari-hari ini sepertinya tidak harapan, belajarlah untuk taat. Belajarlah. Saya mengajak kita semua untuk belajar untuk tetap percaya. Ketika mungkin sumber kita ya secara kemanusiaan itu sepertinya tertutup. Tapi tetaplah percaya Tuhan sanggup memberikan jalan. Maka disitulah iman kita belajar untuk tumbuh. Memang tidak ada jaminan yang pasti nanti seperti apa yang kita harapkan. Tapi setidaknya kita belajar untuk hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada hari Paskah ini. Biar di hari Paskah ini kita masuk dalam kehidupan yang baru, yang benar-benar baru. Bukan hanya kita ketahui baru, tapi yang benar-benar baru. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menikmati, benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jangan lupa ya, untuk terus memperbarui pikiran kita, untuk tetap taat. Kita mulai dari hal yang kecil. Ketaatan tidak perlu dimulai dari hal yang luar biasa, yang sukar. Dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita mungkin punya komitmen kepada Tuhan, aku mau menyembah Tuhan setiap hari, maka kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Sekalipun itu mungkin waktunya sebentar. Tapi ingatlah bahwa komitmen yang kecil, komitmen yang besar dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita mau menyembah Tuhan, entah itu mungkin 10 detik pun. Kalau itu satu komitmen, kerjakan dengan setia. Dari situlah kita belajar setiap hari untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan pada hari ini. Ya, di hari Paskah ini kiranya Tuhan Yesus memberkati. Melalui berita kebangkitan Tuhan kita masuk dalam hidup yang baru. Biar setiap kita, setiap umat Tuhan, kita masuk benar-benar dalam satu kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Saya mengajak kita untuk nyanyikan pujian karena salibmu, sambil kita nyanyikan bersama-sama, kita renungkan setiap liriknya bahwa melalui kebangkitan Tuhan, satu kehidupan yang baru dikerjakan di dalam kita.
kuasamu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Kami naikkan syukur Tuhan di hari kebangkitan-Mu, di hari peringatan akan kebangkitan Tuhan ini. Kami bersyukur kalau Engkau benar-benar telah memberikan kepada kami hidup yang baru, satu kehidupan yang benar-benar nyata yang bisa kami jalani dan bisa kami lewati bersama dengan Tuhan. Biar setiap firman-Mu menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami, untuk kami hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan di hari-hari ke depan yang akan kami lewati, yang Kau izinkan untuk kami jalani bersama dengan Kau. Kami serahkan setiap umat-Mu semua dimanapun berada, biar Kau yang akan memberkati, menyertai senantiasa, terutama hari-hari ini, melewati apa yang pergumulan-pergumulan hari-hari ini yang melanda kami semua. Kiranya Tuhan tetap berikan kekuatan, tetap memberkati senantiasa dengan kelimpahan yang dari surga. Biarlah setiap berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pengurapan kuasa Roh Kudus ada bersama kita semua mulai sekarang sampai selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.